sekali lagi. Oke, mulai dari pertanyaannya. Obat pilihan untuk pasien tersebut. Pasiennya hamil, seorang wanita hamil berusia 32 tahun datang dengan keluhan bintil kemerahan yang terasa gatal, terutama malam hari, di dada, perut, paha, dan sela-sela jari sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan serupa diderita oleh suami dan anak pertamanya, dan pasien mengaku 4 minggu yang lalu menginap di rumah sepupunya. Oke, untuk tahu obat pilihannya apa, kita harus tahu dulu diagnosisnya apa nih. Ada yang mau jawab apa kira-kira diagnosisnya? Skabies, Kak. Iya, kenapa tuh? Nama bintil nih kira-kira apa? Bisa papul, bisa vesikel. Kemudian datangnya malam hari, berarti ini suatu pruritus nocturnal. Terus ada banyak yang kena juga, ya kan? Berarti dia menyerang suatu kelompok. Oke, sekarang kita coba lihat pollingnya ya. Siap-siap jawab, kasih waktu 15 detik. Mangga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, sudah 15 detik ya. Bisa end polling. Oke, sebagian besar udah jawab benar ya, yang D. Permetrin 5%. Oke, kita bahas dulu tentang skabies. Ups. Ya. Skabies. Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi Sarcoptes scabiei varian hominis. Diagnosis kita bisa tegakkan pertama secara presuntif terlebih dahulu dengan melihat adanya trias. Triasnya apa? Yang pertama adalah lesi kulit pada area predileksi. Apa nama area predileksinya? Circle of Hebra. Kurang lebih begini lah ya. Nah, lesinya bisa berupa terowongan, maksudnya burrow, kunikulus, kemudian bisa juga di ujungnya ada papul dan juga vesikel. Kalau misalnya jadi garuk-garuk terus sampai erosi, eksporiasi, sampai akhirnya ada apa patogen yang menginvasi, jadinya ada infeksi sekunder, itu nanti bisa membentuk pustul juga atau nodul. Nah, ini circle of Hebra-nya bisa lihat di lipat paha dan juga genital, bagian anterior uris, pergelangan tangan, sikut, lipat ketiak, kemudian di sekitar areola mame, umbilikus dan periumbilikal, di lutut juga bisa, sama di sela-sela jari kaki, sela-sela jari tangan juga ya. Kemudian ada pruritus nocturnal, yaitu gatalnya malam-malam aja, karena emang si skabies ini lebih aktif kalau malam-malam. Kemudian terdapat riwayat sakit serupa dalam satu rumah atau kontak. Nah, untuk diagnosis pastinya, itu kita bisa menemukan tungau, larva, telur, ataupun skibala di mikroskop. Kalau udah ada, berarti udah confirm. Nah, ini manifestasi klinisnya, kita bisa lihat ada papul, ini kayaknya agak-agak vesikel. Kemudian bisa ditemukan burrow. Kalau misalnya terjadi infeksi sekunder bisa ditemukan pustul, kemudian kalau digaruk ada erosi ataupun ekskoriasi. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa lakukan skin scraping, terutama pada bagian papul-papulnya untuk menemukan kutunya, skabies, atau burrowing test, jadi kita kasih tinta tuh di kulitnya yang ada lesinya, terus kita hapus, nanti tintanya akan mendep atau tertinggal di burrow. Untuk tata laksananya, non-medikamentosa penting ya, kita harus jaga hygiene, dan juga dekontaminasi pakai suhu yang panas, 60 derajat Celcius. Atau kalau nggak punya mesin cuci yang panas ya, kita bisa masukin ke kantong plastik dan disimpan beberapa hari sampai dia mati. Kemudian karpet, kasur, bantal, tempat duduk yang dari busa ataupun berbulu, itu kita jemur di bawah terik matahari, dan kalau punya di vakum. Nah, ini dia tata laksana yang topikal ya, yang ada di soal. Permetrin 5% itu adalah drug of choice. Kemudian ada juga lindan atau gamexan. Ada salep sulfur atau kita bilang juga salep 24.
ada crotamiton dan emulsi benzogazoat. Nah, prinsipnya adalah harus pilih yang paling efektif dan serentak. Kenapa? Kalau misalnya mamanya pakai hari ini, papanya baru besok, adanya besok lagi. Misalnya mamanya udah sembuh, papanya belum disembuhin, nularin lagi mamanya yang udah sembuh. Ntar adanya udah diobatin, ketularan lagi sama mamanya yang sakit lagi. Nah, gitu. Jadi harus serentak. Kemudian bisa juga dikasih sistemiknya itu berupa antihistamin untuk anti gatal, antibiotik kalau udah ada tanda-tanda infeksi sekunder, misalnya ada pustul, kemudian ada limfadenopati, demam, dan ini ivermectin ini jarang ya. Biasa dikasih ke Scabies crustosa. Itu tuh scabies yang dia membentuk krusta. Lesinya tuh kayak krusta. Nah, hanya terjadi pada pasien-pasien imunokompromis atau malnutrisi berat. Dosisnya sekitar 200 mikrogram per kilogram. Oke. Cara pemakaiannya juga kita harus tahu ya. Pertama, permetrin 5%. Penting ya ini ya. Itu dioleskannya selama 8 jam, dibiarin. Bisa diulang 1 minggu kemudian kalau misalnya masih ada keluhan. Kontraindikasinya nggak boleh buat bayi kurang dari 2 bulan. Tapi FDA kategorinya masih bagus ya, masih B. Kemudian ada lindan. Lindan sama dengan permetrin cara menggunakannya. Kontraindikasinya lebih banyak, bayi, anak kecil, dan juga ibu hamil. Makanya FDA kategori juga C. Ada crotamiton, dioleskan selama 8 jam di hari 1, 2, 3, dan 8. Crotamiton ini yang paling kurang efektif, dan FDA kategorinya juga C. Kemudian ada sulfur precipitatum 5-10%. Kalau ini kita olesinnya 3 malam berturut-turut selama 8 jam. Kenapa? Karena dia ini nggak efektif dalam fase telur. Jadi kita harus olesin selama 3 hari. Kenapa? Karena kita harapkan kalau ada skabies yang mau kita bunuh nih di hari pertama bertelur, kita harapkan pada hari ketiga telurnya udah menetas. Jadi yang baru lahir pun udah kita langsung bunuh sama olesan sulfur yang ketiga. Kekurangannya ini bisa menyebabkan iritan dermatitis. Untuk pregnancy sebenarnya ada yang bilang boleh sih. Cuma kalau dari FDA kategorinya masih C. Kemudian ada benzilbenzoat yang dipakai 24 jam penuh. Jadi betul ya, jawabannya sebagian besar udah 84%. Tadi aku lihat, permetrin 5%. Yeay. Kenapa nggak A? Karena konsentrasinya salah. B juga konsentrasinya salah. C, dia nggak boleh buat ibu hamil. Dan E, dia konsentrasi tidak sesuai dan FDA kategorinya masih C. Jadi memang di skabies itu yang paling bagus adalah permetrin 5%.